Kami tanpa dibantu dari Kapolres tentu ya kerukunan umat beragama tidak bisa berjalan. Apalagi yang berkaitan dengan masalah ini, sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya moderasi beragama. Halo Sobat Polri dimanapun Anda berada, senang rasanya berjumpa kembali bersama saya Brigadir Lutfia Aziati dalam Polres Prabu Muli Podcast. Yang pastinya kami akan memberikan informasi-informasi penting dan juga menarik bersama bintang tamu spesial yang akan kami hadirkan di studio Polres Prabu Muli Podcast. Dan pada hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Kepala Kantor Kemenak Kota Prabu Muli, Bapak Haji Hermadi SAG MSI. Apa kabarnya hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Insya Allah lancar ibadah puasanya ya, Pak ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai nanti kita bisa merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Iya betul. Nah, dalam puasa Ramadan kali ini, Pak, gimana nih kegiatan di kantor? Apakah tetap sama seperti biasanya atau justru bertambah atau malah berkurang nih, Pak? Dalam pelaksanaan di bulan suci Ramadan ini justru kalau Kementerian Agama itu bertambah. Oh, bertambah. Bertambah kegiatannya. Lebih banyak daripada lebih bulan-bulan banyak lagi di biasanya bulan-bulan ya, biasa. Pak ya. Ya. Kalau tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Agama khususnya di kantor kota yang di Prabu Muli ini apa saja, Pak? Menaungi bidang apa saja? Kalau di Kementerian Agama Kota Prabu Muli ini banyak sekali tugas dan tanggung jawabnya. Di antaranya kita Kementerian Agama bagaimana menjaga kerukunan umat beragama. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan pendidikan madrasah ataupun pendidikan umum yang berkaitan dengan keagamaan, dan juga yang tak kalah pentingnya itu berkaitan dengan pernikahan. Begitu juga sekarang yang lagi persiapan kita yaitu pelaksanaan ibadah haji. Oh, ibadah. Wah, ternyata banyak sekali tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Agama ini sendiri, khususnya di kantor yang berada di Kota Prabu Muli ini. Salah satunya yaitu masalah umat beragama, selain itu juga ada masalah pernikahan dan juga masalah pendidikan. Nah, untuk masalah pernikahan sendiri nih, Pak, berapa sih, Pak, sebenarnya batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan? Batas usia seseorang sekarang ini sudah laki-laki 19 tahun, perempuan itu 19 tahun. Tapi kalau kita dulu itu adalah 16 tahun, sekarang meningkat menjadi 19 tahun usia pernikahan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Berarti tidak ada perbedaan lagi antara Tidak perempuan ada dan lagi. laki-laki ya, Pak. Ya, kalau dulu betul. kan harus perempuannya misalnya 16 tahun, laki-lakinya 19 tahun gitu ya, Pak. Ya, betul. Berarti sekarang sudah sama-sama 19 19 tahun. ya betul. Tapi kan terkadang, Pak, ada anak-anak usia di bawah 19 tahun yang terkadang harus melaksanakan pernikahan. Apa itu boleh, Pak? Ya, sebenarnya untuk anak-anak, ya istilahnya anak remaja yang usianya di bawah 19 tahun itu boleh. Akan tetapi dia harus ada memenuhi persyaratan, yaitu harus minta dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Ya. Berarti dia sebelum melangsungkan pernikahan itu harus melangsungkan sidang gitu ya, Ya, Pak? sidang. Ada sidang dispensasi Ya, namanya. dispensasi dari pengadilan agama. Pengadilan agama. Begitu kita sudah mendapatkan dari pengadilan agama, itu bisa kita langsungkan pernikahannya. Pernikahannya berarti dia bisa dapat buku nikah juga, Pak? Sama Betul. seperti pernikahan pada umumnya? Iya, betul. Sama dengan pada umumnya mereka juga akan mendapatkan buku nikah. Iya, tapi harus melalui syarat-syarat terlebih dahulu ya, Iya, Pak. Itu tadi salah syarat-syarat satunya yang harus dipenuhi kan dulu. melaksanakan sidang Ya, di sidang pengadilan itu. agama. Nah, selanjutnya, Pak, terkadang kan tingkat pernikahan dini di suatu daerah, khususnya di Kota Prabu Muli ini kan sangat tinggi karena banyaknya sekali atau minimnya pendidikan terhadap anak-anak tersebut. Untuk di Prabu Muli sendiri, Pak, bagaimana tingkat pernikahan dini? Ya, untuk di Prabu Muli ini sebenarnya untuk pernikahan dini banyak juga. Sama seperti di tempat-tempat yang lainnya. Makanya Kementerian Agama ada program, yaitu kita mengadakan door to door ke sekolah. Oh, begitu. Untuk mengingatkan mereka bahwa mereka itu harus menikah pada umur 19 tahun. Minimal sudah tamat Ya, sekolah sudah lah tamat Pak, sekolah minimal. Karena apa? Karena usia itu menurut kami itu sudah usia yang matang. Ya, kenapa kita harus 19 tahun? Karena kita lihat banyak di antara yang sudah menikah, yang masih usia dini itu, mereka cepat juga ke pengadilan.
Baru 3 hari Iya. menikah sudah ke pengadilan. Iya, benar Baru 3 sekali. bulan lah ke pengadilan Ngurus lagi, juga. sidang lagi Ya, nih Pak sidang ya. lagi. Dan Benar. itu juga karena apa? Karena memang belum matang, Iya. matang baik jasmani maupun rohani. Itu. Dan itulah harapan kita, Kementerian Agama selalu memberikan penyuluhan, pengarahan, mengadakan pelayanan untuk khususnya remaja usia nikah. Nah, kami di Kementerian Agama dalam hal ini tidak hanya di sekolah, tapi kita juga di tempat perusahaan-perusahaan yang bisa diajak kerjasama. Bagaimana supaya itu juga mengajak, menghimbau yang belum usia itu agar mereka bersiap untuk jangan dulu menikah. Iya. Ya, sehingga sudah saatnya baru menikah. Ya. Jadi untuk mengurangi angka perceraian juga yang pastinya Iya, ya Pak ya, betul. karena anak-anak yang belum matang umurnya pasti juga pikirannya belum panjang seperti orang dewasa pada umumnya, seperti itu ya Pak. Iya, betul. Bahkan kita ini ada program pemerintah itu menghindari dari stunting. Iya. Awal dari stunting juga sebenarnya dari Dari pernikahan pernikahan dini. itu juga. Oh, iya. Karena mungkin sistem reproduksi dari perempuannya juga belum matang Iya, ya belum Pak, matang. makanya melahirkan anak-anak yang Melahirkan anak-anak, ya termasuk ya reproduksi Iya. sehat itu juga. Benar sekali. Jadi banyak sekali kaitannya dan banyak sekali ruginya nih kalau anak-anak usia yang belum cukup matang melaksanakan pernikahan, itu resikonya sangat tinggi yang pastinya dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam reproduksi kesehatannya. Nah, selain itu Pak, apakah diperbolehkan di Indonesia untuk pernikahan beda agama Pak? Oh, kita sampai sekarang itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Tidak ya? dibolehkan. Ya. Jadi kalau Masih tetap harus satu agama. ya. Jadi ketika ada yang mau menikah berbeda agama, salah satunya harus mengikuti agama Ya. yang dianut. Bisa kita laksanakan. Oh, atau kalau misalnya itu harus salah satu mengikuti agama yang Agama, satu gitu ya iya, Pak ya, satu harus agama. berpindah agama. Iya, Pastinya betul. kalau di Indonesia tidak diperbolehkan untuk Iya. menikah di beda agama. Nah, kita beralih nih Pak dari masalah pernikahan. Tadi Bapak juga ada menyebutkan bahwa salah satu tugas dari Kementerian Agama ini sendiri adalah mengurusi masalah umroh dan haji. Benar sekali ya Pak ya. Iya. Nah, jadi untuk masalah umroh dan haji kan saat ini untuk ibadah umroh sudah ramai sekali. Saya lihat di televisi itu sudah banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah umroh karena sudah boleh dibuka ya Pak ya di Arab Saudi sana. Benar itu Pak? Iya, betul. Sudah dibuka sekarang. Apalagi bulan suci Ramadan ini semakin banyak yang melaksanakan ibadah Semakin umroh. ramai ya Semakin Pak ya, ramai. benar sekali. Ya, Nah, untuk betul. pendaftaran sendiri Pak, tata cara pendaftaran ibadah umroh dan haji ini, apakah langsung melalui agen-agen travel atau harus melalui kantor Kementerian Agama Pak? Kalau untuk haji, khususnya haji reguler itu melalui Kementerian Agama. Melalui Kementerian Agama. Nah, kemudian kalau haji khusus itu melalui Biro Perjalanan. Termasuk juga berkaitan dengan masalah umroh juga. Berarti ada sebagian yang harus melalui kantor Kementerian Agama dan juga bisa juga melalui langsung ke agen-agen travel perjalanan seperti itu ya Pak ya. Yang Iya, pastinya betul. yang sudah terdaftar di Kementerian Agama seperti itu ya Pak. Iya, betul. Lalu kalau kita mau melaksanakan ibadah sendiri tanpa melalui Kementerian Agama atau melalui travel itu bisa Pak? Oh, tidak bisa. Oh, tetap Tidak harus bisa. melalui- Harus melalui jalur Kementerian Agama. Termasuk juga yang Biro Perjalanan juga itu harus melapor di Kementerian Agama. Berapa jumlah yang berangkat berangkat. dari Biro Perjalanan tersebut. Ya, karena kita sekarang ini lagi heboh-hebohnya, Iya. lagi seru-serunya yang berkaitan dengan jemaah yang tidak bisa pulang ke Indonesia. Benar sekali, Iya. tertinggal di Arab. Iya, di Arab Iya, Saudi benar kan. sekali, Pak. Ya, ditinggal oleh travelnya, Iya, yang tidak pimpinan bertanggung travel. jawab pastinya Tidak ya, bertanggung Pak, ya. jawab. Nah, kami dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan umroh ini, kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Kota Prabomuli, jangan sampai mudah tertipu, jangan sampai mudah digoda, tapi kita harus pastikan. Nah, pastikan di dalam perjalanan ini, pastikan dulu travelnya itu dapat izin dari Kementerian Agama atau tidak, berizin atau tidak. Nah, kemudian kalau ingin berangkat, kita pastikan juga pesawatnya, tanggal berapa berangkatnya. Kemudian di sana juga harus pastikan juga hotelnya. Oh iya. Ya, hotelnya. Jangan sampai kita sudah sampai terlantar di Iya, sana terlantar. ya Pak. Jangan sampai kita terlantar.
Ya, termasuk paspor sudah harus dipersiapkan. Nah, kalau kami Kementerian Agama menghimbau agar mengikuti travel yang resmi. Bahkan lebih bagus lagi kalau travel itu kita kenal. Arti kata memang di wilayah kita sendiri. Jadi ketika kita bermasalah, kita cepat menghubungi yang bersangkutan. Dan yang kedua, kami menghimbau kepada masyarakat, kalau ingin mendaftar umroh, jangan melalui pihak-pihak ketiga. Ya, pihak ketiga itu berbahaya. Karena yang sering kami temukan di Kementerian Agama ini, banyak jamaah itu tertipu. Tertipu itu mereka memang dapat kwitansi sudah nyetor tapi tidak ada cap stempel. Karena mereka dari pihak ketiga tidak disetorkan kepada travel. Akhirnya mereka tidak bisa diberangkatkan. Dan itulah yang merugikan masyarakat kita. Jadi kami menghimbau cari kira-kira travel yang memang dapat dipercaya, yang lebih dekat dengan daerah kita. Itu Jadi himbauan untuk kami. mempermudah komunikasi juga yang pastinya ya Pak. Bukan berarti kami promosi, bukan. Ya, yang benar menghimbau sekali. Dan mengingatkan yang pastinya masyarakat. Jangan sampai masyarakat Kota Prabu Muli nantinya tertipu atau nanti sudah sampai di Arab Saudi malah jadi terlantar ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Nah, selain dari umroh dan haji ini, untuk kuota haji sendiri Pak di Kota Prabu Muli ini, bagaimana itu Pak? Ya, kalau kita di Kota Prabu Muli ini untuk tahun ini itu ada jumlahnya 209 yang sedang mengikuti Pisabio. Jadi Pisabio ini kita sebelum berangkat itu kita ada Pisabio Saudi itu. Kita harus ini kan dia Pisabio itu persyaratan kita untuk berangkat. Nah, dari sekian jemaah itu alhamdulillah untuk Kota Prabu Muli itu hampir 99,9%. Jadi tinggal 8 orang lagi yang belum melaksanakan pisah. Insya Allah dalam waktu besok itu harus selesai karena kita dibatasi sampai tanggal 10 nanti. Harus sudah selesai semua. Ya, alhamdulillah untuk Kota Prabu Muli ini walaupun agak sulit, memang agak sulit, berapa kali kita proses itu sering gagal. Nah, akan tetapi dengan upaya dan usaha kita dari Kementerian Agama dengan kawan-kawannya di Kementerian Agama, bahkan mereka itu ya bukan sampai sore lagi buka puasa baik di kantor. Karena kita target tadi kan. Ya target bagaimana supaya jemaah ini berangkat. Benar sekali. Jangan sampai sudah menunggu dalam kurun waktu yang lama tahu-tahu nggak bisa berangkat ya Pak. Betul. Karena kan sekarang ini menunggu untuk kuota haji bisa sampai 10 bahkan 15 tahun gitu Pak. Kalau untuk kita Prabu Muli ini sampai 23 tahun. Waduh, sampai 23 tahun. Berarti kalau saya mendaftar sekarang Pak, umur 50 tahun saya baru bisa berangkat. Waduh, bagaimana kalau dengan yang kuota haji khusus gitu? Haji khusus atau haji plus gitu? Sama saja atau gimana Pak? Ya, kalau haji khusus paling lama itu sekitar 5 tahun. Masih menunggu juga sekarang ini. Karena saya lihat antusias daripada kita yang ada di Kota Prabu Muli ini hampir setiap hari daftar haji. Wah. Iya, walaupun kondisi apapun kayaknya diutamakan untuk haji, berangkat haji. Benar sekali, Masya Allah, luar biasa sekali berarti masyarakat saat ini ya Pak ya. Iya betul. Nah, selain itu nih Pak, sinergi dari kantor Kementerian Agama Kota Prabu Muli dengan Polres Prabu Muli sejauh ini itu seperti apa Pak? Kalau sejauh ini ya memang kita harus sinergi terus. Kami tanpa dibantu dari Kapolres tentu ya kerukunan umat beragama tidak bisa berjalan. Apalagi yang berkaitan dengan masalah ini, sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya moderasi beragama. Ya di Kementerian Agama. Dan kami segala sesuatunya memang perlu dukungan. Termasuk kita akan memberangkatkan jemaah haji. Pasti pengamanan ya Pak. Iya, pengamanan. Iya, memastikan jemaah berangkat dan pulang dengan aman. Iya, dengan aman. Aman, nyaman di jalan sampai ke tujuan. Ya itu di antara yang satu itu sebenarnya banyak sekali. Ya, kaitan dengan Kapolres ini memang perlu kami dari Kementerian Agama perlu dukungan terus dari ini. Ya alhamdulillah sekarang ini ya jalinan hubungan kita Kapolres dan Kementerian Agama ini alhamdulillah kami mendapat dukungan yang sangat baik Kementerian Agama. Mudah-mudahan terus berlanjut ya Pak ya. Mudah-mudahan terus berlanjut. Iya, dan terakhir nih Pak, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, ada nggak nih Pak tips agar puasa kita tetap lancar walaupun dengan jadwal kegiatan yang padat nih Pak? Ya, tipsnya sederhana.
Tipnya sederhana. Di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, yang penting kita dengan niat yang tulus. Benar sekali. Ya, niat yang tulus. Insya Allah kalau niat yang tulus kita niatkan untuk ibadah, walaupun dalam kondisi apapun itu tidak akan menjadi halangan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Apalagi kesempatan kita di dalam bulan suci Ramadan ini, terutama ya amalan-amalan kita yang memang jarang kita lakukan di bulan yang lain. Memang disinilah kesempatan kita untuk menambahkan amaliyah Ramadan kita. Pastinya mendapatkan pahala yang berlipat Iya, ganda berlipat ya Pak ganda. Dan inilah kesempatan yang mendapatkan berlipat ganda yang tidak ada di bulan Bulan-bulan yang lainnya. lain yang pastinya. Dan semoga kita bisa meraih kemenangan pada saatnya nanti ya Pak ya. Iya, Jadi betul. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak untuk kehadirannya, terima kasih untuk perbincangannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa melanjutkan perbincangan-perbincangan yang pastinya dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Dan kami sampaikan juga kepada masyarakat Kota Prabu Muli, apabila memerlukan bantuan polisi bisa menghubungi call center Polri di 110 atau di call center Polda Sumatera Selatan di 0813 70002110 atau bisa juga menghubungi ke call center Polres Prabu Muli di 081178561110. Selain itu juga bisa menghubungi melalui sosial media resmi milik Polres Prabu Muli. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas Ya, perbincangannya dan semoga terima apa yang kasih. sudah disampaikan bermanfaat bagi semua yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Brigadir Lutfia Aziati dan salam presisi.